Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah sok tahu, ya, karena sebagian orang sok tahu, ya, dan itu bahaya. Penyakit sok tahu itu ingin nimbrung, ingin punya partisipasi dalam jawaban padahal dia tidak tahu. Kalau tidak tahu udah diam aja, jangan sok tahu, ya. Oleh karenanya sering saya alami, saya lagi duduk, ada yang tanya-tanya, Ustaz apa hukum ini? Nanti ada orang bahlul-bahlul yang jawab, oh hukumnya haram, ustaznya belum jawab, mereka sudah jawab duluan. Ente jadi, yang ustaz saya apa ente gitu, cuma saya nggak bilang gitu, ya. Cuma mereka subhanallah, ada yang semangat, mungkin semangatnya, ya sudahlah, pertama ente hormati ustaz-ustaz yang ditanya, bukan ente yang ditanya, ya. Kedua, jangan mendahului apa? Ustaz. Nanti kalau ustaz salah atau apa, ente kasih masukan, enggak apa-apa, ya. Tapi ustaz ditanya kemudian pada nyelutuk. Kadang-kadang anak diamin aja, itu sudah dijawab katanya. Jadi serahkanlah perkara kepada ahlinya, ya. Kalau kita pun tahu, ya enggak usah jawab. Kalau ada orang lebih alim daripada kita enggak usah jawab, ya. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu teka-teki dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minas syajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Fahadithuni ma huwa." Sungguhnya di antara pohon-pohon ada suatu pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Sampaikanlah kepadaku pohon apakah itu? Rasulullah SAW berkata teka-teki waktu itu. Kata Ibnu Umar, "Fa dhahaba an-nasu ila syajaril bawadi." Orang-orang berfikir yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, karena teka-teki biasanya susah, kan? Lalu Rasulullah SAW sedang makan jantung korma waktu itu. Kata Ibnu Umar, "Fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah." Dalam hatiku saya tahu yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Fa idza ana asgharul qaum, tiba-tiba saya lihat saya orang yang paling muda di antara yang hadir. Wa Abu Bakrin wa Umar thamma wa lam yatakallama. Dan ada Abu Bakar, ada Umar di situ dan mereka berdua tidak ngomong. Saya enggak enak. Ada bapakku dan senior situ, ada Abu Bakar, ada siapa? Umar, dan mereka berdua tidak berbicara. Maka saya tidak enak, akhirnya saya tidak berbicara, ya. Akhirnya tidak ada yang jawab. Rasulullah SAW kasih tahu itu adalah pohon apa? Pohon korma, ya. Akhirnya setelah itu Ibnu Umar cerita sama bapaknya, "Ayahanda tadi sebenarnya saya tahu jawabannya, tapi saya malu." Kata Umar, "Kenapa kau tidak bilang saja?" Ya, Umar ingin senang kalau anaknya menyampaikan apa? Ilmu. Ya, tapi maksud saya, lihatlah adabnya Ibnu Umar tatkala yang senior tidak bicara, Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berbicara. Maka kita pun demikian, kalau ada orang alim lebih alim daripada kita, ya enggak usah. Kalau ustaz ditanya biar ustaz aja yang jawab, ya. Jangan semua jadi ustaz, ya. Jangan semua jadi apa? Ustaz. Karena ada orang hobi yang itu, hobi suka jawab, ya. Dan itu sangat nampak di Facebook. Kalau komentar semua jadi ustaz itu. Begitu ceramah bingung, belepotan, ya. Enggak bisa ngomong, ya. Ustadznya ustaz kopas, ya. Jadi maksud saya kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu, ya tidak usah. Kalaupun tahu lihat kondisi, tidak setiap yang tahu kita jawab. Kalau ada yang lebih tahu kita hormati yang lebih tahu, ya. Nah, masalah Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ini sering sekali saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya. Saya sekitar 5 tahun, ya, mulazamah dengan beliau, ya. Waktu saya masih S1, ya. S2 sudah jarang, ya. S3 juga jarang. Waktu S1 hampir tiap malam ke Masjid Nabawi ikut kajiannya bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia adalah orang paling alim di Madinah masalah hadis, ya. Tapi seringkali beliau ditanya pertanyaan yang terkadang terbetik dalam benak saya bisa jawab. Tetapi beliau mengatakan Allahu a'lam. Kalau ada keraguan sedikit saja beliau mengatakan Allahu a'lam. Beliau tidak memberikan jawaban yang pasti. Ada keraguan sedikit saja beliau mengatakan Allahu a'lam. Beliau tidak menjawab kecuali yang beliau pasti tahu akan ilmunya. Karena ilmu agama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjawab seakan-akan kita mewakili Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum tersebut. Maka seorang berhati-hati kalau tidak tahu, ya dia bilang tidak tahu atau dia beri jawaban yang tidak pasti. Adapun kalau dia tidak tahu kemudian dia nekat, maka ini bahaya. Oleh karenanya, seorang harus melatih diri untuk sering mengatakan Allahu a'lam. Terutama jika dia seorang dai. Lihatlah bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala, ibu bisa lihat halaman 40, ya. Halaman 40 dan seterusnya. Ya, Imam Malik
pernah berkata, "Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundhu bid'i asyrata sana, famattafaqa li fiha ra'yun ilal an." Saya merenungkan satu permasalahan semenjak belasan tahun. Sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Ya. Tidak berani berfatwa. Belasan tahun dia merenungkan satu permasalahan. Dia tidak tahu jawabannya, dia mengatakan sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Al-Haytham bin Jamil berkata, "Syahitu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan, faqala fi thintain wa thalathin minha la adri." Aku pernah melihat Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. Dan beliau menjawab 32-nya la adri, saya tidak tahu. Dari 48 pertanyaan cuma dijawab berapa? 30. Yang tidak dijawab 32, berarti tinggal berapa? Berapa? 16 yang dijawab. Lebih sedikit yang dijawab daripada yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab 2 kali lipat lebih banyak. Kemudian juga Imam Malik pernah ditanya itu permasalahan. Kemudian dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Orang ini kemudian berkata, "Ya Imam Malik, innaha mas'alatun khafifatun sahla." Ini pertanyaan permasalahan ringan Imam Malik. Kenapa kau tidak jawab? Kata Imam Malik, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada dalam masalah ilmu agama perkara yang ringan, semuanya berat. Amma sami'ta qaula Allah Ta'ala inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Tidakkah kau dengar firman Allah kepada Rasulullah, sesungguhnya kami akan lemparkan kepada engkau perkataan yang berat. Jadi tidak ada yang ringan dalam masalah agama, semuanya masalah berat. Kemudian juga ada yang bertanya kepada Imam Malik. Malik berkata, "Saya tidak tahu." Kata yang bertanya, "Kalau kamu tidak tahu, terus siapa yang tahu?" Imam Malik. Karena Imam Malik orang paling alim di kota Madinah. Terus kamu tidak tahu, mau tanya siapa lagi? Siapa yang tahu? Kata Imam Malik, ya, kalau kalian tidak tahu, apa saya harus tahu? Jadi kadang ustaz terjebak. Ustaz, kalau ustaz tidak tahu, terus siapa lagi? Ya sudah, kalau gitu ustaz nekat aja jawab. Jadi ustaz dijebak sama muridnya. Jawab dong ustaz, kasihan saya ya. Ada orang seperti itu, kasihan terus saya nggak tahu mau diapain. Nanti ustaz nggak kasihan saya kasihan kamu, tapi saya lebih kasihan diri saya juga. Kamu masuk surga, saya masuk neraka, enak aja. Kalau saya salah fatwa, yang tanggung dosanya siapa? Saya ya. Ente selamat aja ya. Jadi maksud saya, semua masalah agama adalah masalah yang berat. Ini harus sering kita ingat-ingat. Baik murid, terutama apa? Ustaz. Sehingga kita tidak sembarang komentar. Sekarang orang asal ngomong, asal bikin status, asal komentar, dia kira tidak ada urusan di balik itu. Ada urusan. Ya. Ada masalah di balik itu. Semuanya dicatat oleh malaikat. Maka seorang hati-hati tatkala ditanya, jangan sembarang menjawab. Kemudian Imam Malik berkata, "Wa inna ma ahlakan nasa al-ujubu wa talabur ri'asah." Yang buat orang-orang binasa adalah ujub terhadap dirinya dan ingin diakui, ditinggikan. Sehingga ada orang terlalu banyak komentar, terlalu banyak berfatwa, terlalu banyak nulis. Kenapa? Bukan ikhlas kepada Allah, tapi dia takjub dengan dirinya atau ingin diakui oleh orang lain ya. Misalnya ya, hati-hati ya. Kalau enggak komentar kayaknya kurang hebat, hingga dia harus komentar terus dalam masalah agama padahal bukan bidangnya ya.